Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Berjumpa lagi dalam acara Night Call GPIB saat ini. Bersama dengan saya, Pendeta Yane Sahertian, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Malang. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, maka mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan pada malam hari ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah. Jika sampai saat ini kami boleh merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Allah, ketika kami akan beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan bagian daripada kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk memahami kebenaran firman Allah yang kami baca dan yang kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah Allah sendiri yang boleh mengambil alih dalam pemberitaan firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Yesus Kristus, malam hari ini bacaan Alkitab itu terambil dari kitab Daniel pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsasar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam napas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan itu. Maka inilah tulisan yang tertulis itu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu: Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia.
Lalu atas tita Belyasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkanlah rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belyasar, raja orang Kasdim itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar pepatah yang mengatakan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Namun tidak sedikit dari kita yang memilih untuk mengabaikan pengalaman yang ada dan bahkan tidak mau belajar dari kesalahan masa lalu. Salah satu contoh yang sangat jelas tentang hal ini itu dapat kita temui dalam kisah hidup Raja Belyasar dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-30 yang kita baca. Dan inilah yang akan menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini. Dalam konteks bacaan kita dikisahkan bahwa Raja Belyasar adalah seorang penguasa kerajaan Babel yang hidup dalam kemewahan dan kesombongan. Pada satu malam, saat ia mengadakan pesta besar untuk para pejabat dan bangsawan kerajaan, raja memerintahkan untuk menggunakan bejana-bejana yang dulu digunakan di dalam bait Allah di Yerusalem. Nah, bejana-bejana itu adalah benda-benda yang sangat dihormati oleh bangsa Israel karena memang digunakan untuk ibadah kepada Tuhan. Nah, tindakan raja ini mencerminkan penghinaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Raja tidak hanya menggunakan bejana-bejana saja, tetapi lebih daripada itu, raja dan tamu-tamunya mereka berpesta pora dengan minum anggur. Lalu di tengah-tengah pesta pora yang mereka lakukan itu, tiba-tiba ada sebuah tangan yang muncul dan menulis di dinding istana. Kalau sahabat GPIB memperhatikan dalam ayatnya yang ke-25, lalu kita juga bisa memperhatikan bersama-sama dalam ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Tulisan misterius itu tentunya membuat Raja Belyasar sangat terkejut dan ketakutan. Lalu dalam keterkejutannya, dalam ketakutannya, raja memanggil para ahli untuk menafsirkan tulisan tersebut. Namun para ahli, mereka tidak mampu untuk menafsirkannya. Akhirnya, Daniel yang adalah seorang hamba Tuhan yang setia, dia dipanggil oleh raja untuk menjelaskan tulisan tersebut. Lalu Daniel mengingatkan Raja Belyasar bahwa ayahnya Nebukadnezar itu pernah mengalami keruntuhan karena kesombongannya.
Namun melalui pengalaman yang berat, ketika ia dihalau oleh Tuhan untuk hidup seperti binatang, dia belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kebesaran Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sekalipun Raja Belsasar tahu tentang pengalaman ayahnya, ia tidak belajar dari kisah tersebut. Dia tetap hidup dalam kesombongan dan ketidakpedulian terhadap Tuhan. Lalu Daniel dengan tegas menyatakan bahwa akibat dari sikapnya yang tidak mau belajar dari pengalaman orang lain dan dari pesan Tuhan, maka kerajaan Belsasar itu akan hancur. Raja Belsasar adalah contoh nyata dari seseorang yang tidak mau belajar dari pengalaman. Padahal Tuhan itu sudah menunjukkan kepada ayahnya Nebukadnezar bahwa kesombongan dan ketidaktaatan kepada Allah itu akan berakhir dengan kehancuran. Kalau kita perhatikan ayat 30 dia katakan, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar raja orang Kasdim itu. Namun sekali lagi, Belsasar yang hidup di zaman yang lebih maju dan memiliki pengetahuan lebih tentang kisah ayahnya tetap saja mengabaikan pelajaran tersebut. Sikap Belsasar yang tidak mau belajar dari pengalaman ini adalah gambaran sebenarnya dari banyak orang di sekitar kita. Bahkan mungkin kita adalah bagian di dalamnya. Terkadang sahabat GPIB, kita tahu bahwa tindakan kita ini bisa berakibat buruk. Tetapi kita tetap melakukannya. Kita tahu bahwa kita harus lebih rendah hati dan taat kepada Allah. Tetapi kita malah terus mempertahankan kesombongan dan ego kita. Ketika Tuhan memberikan peringatan melalui pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami, kadang kita pun mengabaikannya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Raja Belsasar? Yang pertama, Tuhan mengingatkan kita untuk selalu belajar dari setiap pengalaman hidup yang kita alami. Baik kegagalan, kesalahan, atau bahkan juga peringatan-peringatan yang Tuhan berikan bagi kita. Lalu yang kedua, Tuhan memberi kita pengalaman dalam hidup itu bukan tanpa tujuan. Setiap pengalaman hidup yang kita alami, baik itu suka atau duka, baik itu manis atau pahit, adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan ingin kita belajar untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang mungkin saja pernah kita buat. Belajarlah dari pengalaman Raja Nebukadnezar, belajarlah dari pengalaman Raja Belsasar. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dan tidak mau mendengarkan setiap nasihat atau peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang ketiga, kita diajarkan untuk rendah hati dan mau belajar. Jangan biarkan kita menjadi orang yang tidak mau belajar.
dari pengalaman. Tetapi jadilah orang yang terus belajar, jadilah orang yang terus bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan pasti memampukan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita mengaminkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dengan bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa kami di malam hari ini. Jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang mau belajar dari pengalaman hidup yang kami alami. Baik pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman-pengalaman pahit yang kami alami. Karena dari setiap pengalaman hidup yang kami alami, kami belajar untuk menjadi pribadi yang mau belajar dan yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah seluruh sahabat GPIB dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Allah itu selalu melingkupi kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami semua akan beristirahat. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Sehingga kami dapat beristirahat. Dan jika esok hari kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, maka izinkanlah kami ya Allah untuk memulai segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa yang di surga, diberkatilah setiap kami saat ini. Inilah doa dan ungkapan syukur hati kami ya Allah, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.